Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Berhubung masih dalam suasana Ramadan, saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum masuk ke ceritanya, klik tombol like dan subscribe. Kalau udah, terima kasih. Baiklah, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini mengisahkan tentang kehidupan dua kakak beradik yang selama 15 tahun tak pernah bertemu. Kemudian mereka bertemu kembali ketika ayahnya meninggal dunia. Hari itu mereka kembali ribut karena Fernando yang bekerja di salah satu bank di Singapura terlambat menghadiri upacara pemakaman ayahnya. Lalu kita dibawa flashback saat Gabriela dan Fernando masih kecil. Gabriela dan Fernando hidup bahagia bersama orang tuanya di pinggiran kota Meksiko. Keduanya melewati masa-masa kecil penuh sukacita bersama ayah dan ibunya. Mereka adalah anak-anak yang memiliki segudang prestasi. Mereka pernah menjuarai perlombaan pingpong dan dibelikan sepasang sepeda baru. Mereka juga berbakat dalam berdansa. Tak sampai di sana, Gabriela juga sempat memenangkan kejuaraan fisika. Dan ayahnya membelikan sepasang sepeda motor baru saat keduanya beranjak remaja. Berjalannya waktu, ternyata ibunya telah lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa, dan ayah jadi satu-satunya orang tua tunggal. Tapi itu tak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap mengikuti kompetisi pingpong dan menemani ayahnya sehari-hari di bengkel kecil mereka. Kemudian kita kembali ke masa sekarang. Singkat cerita, setelah acara selesai, malam harinya mereka tiba di rumah. Di meja makan, Gabriela kembali marah karena Fernando yang telat datang, bahkan untuk acara penting pemakaman ayah mereka. Di sini Fernando berkata bahwa Gabriela tak usah khawatir, dan untuk malam ini saja kita tak perlu bertengkar, karena besok dia harus segera kembali ke Singapura, sebab ada klien yang tak bisa dia tinggalkan. Dalam perbincangan itu, Fernando baru tahu bahwa ternyata Gabriela masih bekerja di bengkel kecil milik orang tuanya, dan tak pernah kemana-mana. Dan sebuah fakta mengejutkan lainnya bahwa kini adiknya itu telah bercerai. Kemudian Fernando sedikit bernostalgia ketika masuk ke sebuah gudang. Di sana tersimpan piagam dan piala penghargaan kejuaraan pingpong yang dia dan Gabriela pernah menangkan saat mereka masih kecil. Melihat meja pingpong tua, kemudian Fernando mengajak Gabriela bermain saat itu juga. Awalnya Gabriela menolak, karena sejak Fernando pergi dari rumah, dia tak pernah lagi bermain. Tapi karena terus dipaksa, akhirnya Gabriela pun setuju. Ketika asik bermain sembari menenggak minuman keras, tiba-tiba mereka menemukan sebuah peta. Peta itu adalah rencana lama yang mereka tulis saat masih kecil tentang perjalanan panjang yang sampai saat ini belum jadi mereka lakukan. Bahkan mungkin itu tak akan pernah terwujud sebab telah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Di dalamnya tertulis hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan bersama-sama setelah dewasa. Yang pertama, bahwa mereka berdua berjanji saat menginjak usia 18 tahun akan melakukan sebuah perjalanan bersama. Kedua, perjalanan ini akan dimulai dari pusat sejarah San Miguel de Allende dan berakhir di Acapulco, di mana ketika mengakhirinya mereka akan pipis di laut untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga, selama dalam perjalanan mereka harus bergantian melakukan sebuah permintaan, dan yang diminta harus mengikutinya. Dan yang terakhir, hal keempat yang akan mereka lakukan adalah menyantap semua menu yang tersedia ketika menginap di sebuah kamar hotel.
Dan hal terpenting dari semua itu, bahwa perjalanan harus dilakukan dengan sepeda motor. Bucket list itu mereka buat jauh sebelum akhirnya sang ibu meninggal dunia. Dan sejak saat itu, hari-hari tak lagi sama. Mereka melupakan segalanya. Mendengar sepeda motor, Fernando teringat motor yang dulu dibelikan oleh ayahnya. Ternyata motor itu disimpan rapi oleh Gabriela selama bertahun-tahun di bengkel mereka. Sembari terus menenggak minuman, Fernando yang gabut tiba-tiba mengajak Gabriela untuk mengendarai motor itu menyusuri kota di tengah malam buta. Tanpa disadari, perjalanan mereka terhenti tepat di pusat sejarah San Miguel de Allende. Menyadari hal itu, Fernando yang masih di bawah pengaruh alkohol mengajak Gabriela melakukan perjalanan yang dulu pernah mereka rencanakan. Gabriela tertawa mendengar ajakan konyol dari Fernando. Dale pues. En caliente, tú y yo, Acapulco. Aquí es donde empieza el viaje. No. Kemudian, Fernando terus meyakinkan Gabriela untuk melakukan perjalanan ini dan berkata, berikan satu alasan agar aku tetap tinggal di kota ini. Tak bisa menjawab, Gabriela pun akhirnya mengikuti keinginan Fernando. Perjalanan dimulai subuh itu, tanpa persiapan matang, hanya berbekal keinginan untuk tetap bersama. Melewati padang rumput, mereka menyusuri perjalanan dengan perasaan kantuk setelah begadang semalaman, hingga tiba-tiba membuat Fernando terperosok ke pinggir jalan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah hotel. Tengo que cuidar lo que como. Tú eres como yo, puedes comer lo que... Ketika makan, tiba-tiba Fernando mendapat panggilan dari kantornya di Singapura, menyuruhnya agar segera pulang karena klien mereka tak bisa menunggu. Lalu Fernando bilang pada Gabriela bahwa mereka harus segera berkemas dan kembali ke rumahnya di San Miguel karena dia harus segera berangkat ke Singapura. Gabriela yang kaget pun bertanya bagaimana dengan perjalanannya. Dengan enteng, Fernando berkata bahwa dia tak bisa berlibur sesukanya. Dia terlalu mabuk semalam dan larut dalam nostalgia, hingga mengajak Gabriela melakukan ide konyol tersebut. Gabriela pergi dan berniat melanjutkan perjalanannya seorang diri. Tak lama berjalan, Gabriela tersenyum melihat Fernando yang tiba-tiba muncul dari arah belakang, karena dia tak tega membiarkan saudarinya melanjutkan perjalanan berbahaya seorang diri. Setibanya di sebuah daerah bernama Puncak Bernal, Gabriela mengajak Fernando untuk sejenak singgah di sebuah pameran keju dan anggur yang dari dulu sangat ingin dia kunjungi. Ketika akan membeli sebotol anggur, Gabriela bertemu dengan seorang pria yang tak membawa uang cash saat ingin membeli sebotol anggur juga. Kemudian Gabriela menawarkan untuk membayar minuman tersebut. Fernando terus mengkhawatirkan tentang pekerjaannya. Dia heran kenapa orang perusahaan tak menghubunginya lagi. Apakah mereka berpikir bahwa Fernando saat ini sudah dalam perjalanan kembali ke Singapura? Ketika duduk, ternyata pria yang Gabriela belikan minuman tadi duduk tepat di hadapannya. Melihat Gabriela yang terus memandangi pria yang duduk di belakangnya, Fernando bertanya, sudah berapa lama Gabriela tak pernah berhubungan intim dengan laki-laki? Gabriela berkata dia hidup di San Miguel, sekali genit besoknya akan muncul di koran. Tak bisa langsung bercinta jika baru bertemu. Mengetahui bahwa adiknya itu telah lama tak berhubungan dengan seorang pria, Fernando mengucapkan permintaan pertamanya, yang mana Gabriela harus mengikutinya, yaitu mereka harus menghampiri laki-laki tersebut. Ternyata pria itu bernama Lalo, dan wanita yang duduk di sebelahnya adalah sepupu Lalo bernama Sarah. Mereka bersulang, minum, dan menari bersama. Melihat hubungan kakak beradik yang begitu akur, Sarah memuji Gabriela dan Fernando. Qué padre que se llevan tan bien. Sí, éramos un equipazo. Tomando gratis. Ah, no, eso ya lo vimos. Mendengar itu, Fernando mengatakan bahwa mereka juga adalah tim yang hebat. Gabriela menambahkan bahwa mereka pernah menjuarai perlombaan pingpong tingkat regional. Bahkan mereka juga pernah menjadi juara 2 dalam perlombaan tari ketuk. Fernando dan Gabriela pun menunjukkan kebolehan mereka dalam menari di hadapan semua orang.
Keesokan harinya, Gabriela dan Fernando kembali melanjutkan perjalanan menuju Acapulco, sambil sesekali berhenti untuk sekedar buang air kecil atau sejenak melepas kelelahan. Fernando masih keheranan dengan perusahaannya yang kemarin sibuk menyuruhnya pulang, tapi sekarang tak pernah menghubunginya lagi. Di jalan, mereka bertemu dengan dua orang asing yang ingin menumpang menuju sebuah daerah bernama Tlaxcala untuk menghadiri sebuah pertemuan. Walaupun memiliki arah berbeda dari tujuannya, tapi Fernando bersedia untuk mengantarkan mereka sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Acapulco. Sebelum pergi, Clara dan Ferguson izin untuk memfoto KTP Gabriela dan Fernando, bahkan berfoto bersama untuk dia kirimkan pada temannya, jaga-jaga kalau Fernando dan Gabriela adalah orang jahat. Setibanya di Tlaxcala, ternyata kedua orang asing itu adalah anggota dari sebuah komunitas aneh yang berkumpul untuk berbagi ruang dan waktu dengan alam. Bahkan mereka juga menganggap bahwa kambing adalah bagian dari keluarga. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup saling terhubung antara satu dan lainnya, ditakdirkan untuk saling menemukan, seperti Fernando dan Gabriela yang saat ini berada di tempat itu. Kemudian tiba-tiba Clara bertanya apakah Gabriela sudah berkeluarga dan memiliki anak. Gabriela mengatakan bahwa dulu dia telah menempuh segala cara agar dikaruniai anak, hingga akhirnya dokter memvonis bahwa dirinya tak bisa punya anak. Terlihat Fernando cukup syok mendengar pernyataan Gabriela barusan. Tiba-tiba seorang anggota komunitas menghampiri dan membagikan cemilan. Karena terlihat enak, Fernando pun mengambilnya cukup banyak dan langsung memakannya. Ferguson mengatakan hati-hati karena di cemilan itu ada jamur mushroomnya. Tapi terlambat karena Fernando telah menghabiskan cemilannya. Dan benar saja, tiba-tiba Gabriela dan Fernando mengalami halusinasi. Fernando bahkan sampai mencium mesra seekor kambing, sehingga kambing tersebut merasa kotor karena telah ternodai oleh seekor manusia. Di sisa-sisa efek halusinasi, Gabriela berterima kasih karena Fernando telah membawanya ke sana dan ada saat ini bersamanya. Walaupun sebenarnya akan lebih luar biasa lagi jika Fernando datang di waktu yang tepat, ketika dirinya baru bercerai atau ketika ayah mereka masih ada. Lalu saat sama-sama terdiam, tiba-tiba Fernando keceplosan bilang kalau dia punya seorang putra. Gabriela terkejut, seolah tak percaya bahwa ternyata dia telah menjadi seorang tante dan memiliki seorang keponakan. Fernando tertawa melihat ekspresi kaget yang ditunjukkan oleh Gabriela. Pagi harinya, ketika tersadar, Gabriela menghampiri Fernando dan mengingat kembali apa yang telah mereka lewati semalaman. Fernando menyesal menyadari dia telah mencium seekor kambing, sementara Gabriela meyakinkan kembali perkataan Fernando yang menyebut bahwa dia telah memiliki seorang putra. Ketika sarapan, Gabriela yang masih penasaran dengan sejuta pertanyaan perihal Fernando mendapat jawaban bahwa ternyata Fernando punya anak dari pacarnya saat di bangku kuliah. Saat itu Fernando masih remaja, belum siap menjadi ayah, masih berambisi melanjutkan sekolahnya ke S2. Sementara sang pacar ingin tetap mempertahankan kandungannya, sehingga memutuskan untuk berpisah. Dan hingga saat ini setelah anaknya yang bernama Ricardo telah berusia 15 tahun, Fernando tak pernah melihat sosok putranya itu. Me toca, tienes que hacer lo que yo diga. Vamos a verlo. Estás loca. No, a ver, Lo no que es... yo diga sin excepciones. Es de la poca familia que nos queda, Fernanda. Aparte es mi turno. Las reglas son las reglas. ¿O qué somos? Memanfaatkan giliran permintaan yang dia punya, di mana dalam aturan Fernando tak boleh menolak, maka Gabriela mengajak Fernando untuk bertemu dengan Daniela, mantan pacarnya, dan Ricardo anaknya, yang diketahui saat ini masih tinggal di Mexico City. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dari Tlaxcala menuju Mexico City, menggunakan sepeda motor di tengah cuaca yang cerah, melewati hutan dan jejeran pepohonan pinus. Bahkan ketika hujan pun mereka terus melanjutkan perjalanan karena Gabriela tak sabar melihat keponakannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dicegat dua orang polisi karena telah berkendara tanpa menggunakan helm. Gabriela yang tahu betul jika Fernando selalu bermasalah ketika berurusan dengan polisi, berkata bahwa dia saja yang akan menyelesaikannya. Gabriela beralasan kalau mereka dari San Miguel akan menuju Mexico City karena mendapat kabar tak enak tentang ayahnya yang meninggal dunia. Jangankan helm, bahkan saudaranya Fernando
lupa pakai celana, saking mereka terburu-burunya. Tapi si polisi bilang walau seperti itu tak bisa jadi alasan untuk tak mengenakan helm ketika berpergian. Tiba-tiba Fernando nyerocos, bilang katakan saja berapa agar masalah ini cepat selesai. Dan akhirnya, akibat perkataan Fernando yang merasa sedang berada di negeri Konoha, jadilah mereka harus mendorong kendaraannya hingga menuju perbatasan karena kedua polisi itu tak mau disuap. Akhirnya mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan dan tiba dengan selamat di Mexico City. Mereka menginap di sebuah hotel mewah untuk sejenak melepas kelelahan setelah seharian menggunakan motor. Fernando yang dari awal emang udah berat hati dan tak yakin untuk bertemu dengan mantan pacar dan anaknya, beralasan bahwa sepertinya benar kata Clara si gadis komunitas aneh, bahwa semuanya pasti ada alasan. Seperti mereka yang diguyur hujan deras dalam perjalanan hingga berurusan dengan polisi, seolah semesta tak ingin mereka datang ke Mexico City. Tapi lagi-lagi, Gabriela terus memberikan doktrin bahwa penting bagi Fernando untuk bertemu dan melihat anaknya, walau sekalipun dia adalah contoh orang tua yang brengsek. Tapi Fernando terus menolak dan keceplosan bilang bahwa pasti ini karena Gabriela yang tak bisa punya anak. Merasa tersinggung, Gabriela pun menonjok batang hidungnya. Disinilah Gabriela bilang kalau Fernando memang orang yang terlalu brengsek, meninggalkan ayah, dirinya, bahkan menelantarkan anak kandungnya. Menyadari dia salah, Fernando pun minta maaf, dan kemudian mereka menghabiskan malam dengan menyelesaikan salah satu rencana yang tertulis dalam catatan masa kecilnya, yaitu memesan menu layanan kamar dan makan sebanyak-banyaknya. Setelah Gabriela kembali ke kamarnya, Fernando iseng stalking dan melihat-lihat kabar terbaru tentang Daniela dan Ricardo anaknya. Keesokan harinya mereka duduk dan ngopi tepat di depan apartemen tempat di mana dulu Fernando dan Daniela tinggal bersama. Dia yakin bahwa setelah melihat media sosial, Daniela masih tinggal di sana. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang wanita cantik dan pemuda tampan muncul dari balik pintu. Saat itu Fernando langsung mengajak Gabriela untuk segera pergi karena telah melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Gabriela malah berlari dan terus membuntuti pemuda itu. Tampaknya Ricardo adalah anak yang baik yang diajari sopan santun oleh ibunya. Terlihat ketika dia dengan ramah menyapa seorang pedagang bunga di pinggir jalan. Dia terus berjalan menuju sebuah taman sembari terus memainkan bola di tangannya. Fernando nyeletuk bilang kalau Ricardo sepertinya anak yang bodoh, karena tak tahu dari tadi ada orang yang membuntutinya dari belakang. Tiba di sebuah taman terlihat Ricardo bermain bola dengan lincah bersama teman-temannya. Bahkan beberapa kali dia berhasil mencetak gol, dan Fernando terlihat nyaman memperhatikan Ricardo yang sedang bermain. Apalagi Gabriela terlihat bahagia melihat keponakannya tumbuh menjadi pemuda tampan dan energik. Mereka terus memperhatikan hingga tiba-tiba bola datang menghampiri Fernando. Ketika Ricardo meminta bolanya, Gabriela malah minta untuk ikut bermain. Dan jadilah mereka main bersama, dan Ricardo berada di tim yang sama dengan Fernando dan Gabriela, tanpa tahu bahwa itu adalah tante dan ayahnya. Setelah bermain, ketika duduk-duduk, mereka melihat sepasang jompo terlihat saling mengasihi hingga di masa tuanya. Di sana Ricardo bercerita kalau orang tua itu begitu terkenal dan fenomenal di sana. Si pria tua menderita Alzheimer atau penyakit lupa ingatan, tapi si wanita tua selalu menemaninya hingga dia juga terkena penyakit yang sama. Dan setiap hari mereka bertemu dan selalu jatuh cinta seperti saat pertama kali berjumpa. Setelah bercerita, kemudian dia berniat pergi sembari tertawa, karena cerita tadi hanya karangan belaka. Sembari duduk di pinggir taman, Gabriela bertanya, kapan Fernando akan mengatakan kalau dia adalah ayahnya. Tapi sepertinya Fernando tak berniat mengatakan siapa dia sebenarnya, karena bagi Fernando dia adalah orang brengsek yang sadar diri telah menelantarkan anaknya. Apalagi melihat Ricardo dan ibunya hidup bahagia walau tanpa dirinya. Hingga Fernando berpikir tak mau merusak kebahagiaan anak itu dengan kemunculannya. Gabriela bilang kalau dia tak pernah melihat Fernando seberseri ini sebelumnya. Gabriela tahu, jauh di lubuk hatinya, Fernando pasti sangat ingin kembali bersatu dengan anaknya. Hanya saja sifatnya belum berubah, selalu kabur setiap datang sebuah tanggung jawab seperti seorang pengecut. Di sini Gabriela berpesan bahwa menyesali sesuatu itu lumrah, tapi setelah itu kau juga harus memperbaiki kesalahan. Dikatakan pengecut, Fernando tak terima.
Dia balik marah dan berkata bahwa Gabriela lah yang pengecut, menyalahkan ayahnya dan Fernando karena pergi dari San Miguel, sementara dia tetap bertahan, terkurung dalam kehidupan yang membosankan karena takut keluar dari zona nyaman dan takut atas risiko dari sebuah pilihan. Kemudian Gabriela pun pergi, meninggalkan Fernando sendirian dengan perasaan kesal. Malamnya, diam-diam Fernando kembali ke apartemen Daniela. Dari luar, dia menelpon Daniela, menanyakan bagaimana kabarnya. Daniela memutus percakapan dengan alasan bahwa saat ini sedang bersama teman-temannya dan nanti akan kembali menghubungi. Tapi setelah mematikan telepon, Daniela berubah pikiran. Dia kembali menghubungi Fernando dan berkata bahwa tadi dia telah berbohong. Sebenarnya saat ini dia sedang di apartemen sendirian. Awalnya Fernando juga ingin berbohong dan bilang kalau saat ini sedang berada di Singapura. Tapi Daniela keburu tahu dan menyapa dari balik jendela. Terlihat percakapan sedikit canggung karena telah lama tak berkomunikasi. Fernando menawarkan jika Ricardo butuh sesuatu, Daniela bisa menghubunginya. Daniela mengakhiri pembicaraan dengan bilang kalau ingin menemui anaknya, pastikan kau serius dan tak kembali lagi ke Singapura. Beberapa hari Gabriela menunggu dan tak mendapat kabar dari Fernando. Akhirnya dia memutuskan melanjutkan perjalanannya seorang diri, sembari terus mencerna dan memikirkan perkataan Fernando. Setelah berjalan cukup lama sendirian, tiba-tiba Fernando kembali muncul di belakangnya. Dengan tulus sembari terus merayu, Fernando minta maaf atas perkataan kasarnya tempo hari. Kemudian mereka berhenti di sebuah restoran. Sembari menyantap makanan, Gabriela bilang bahwa benar dia adalah pengecut. Dia terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman. Ketika sebuah bola pingpong datang menghampiri, Fernando mengajak Gabriela untuk main pingpong dengan beberapa orang yang sedang bermain di depannya. Tapi orang-orang itu menolak bermain, hingga Fernando bilang jika dia kalah maka motornya akan jadi milik mereka. Tapi jika dia menang, mereka tak perlu membayar apapun, dan mereka pun setuju. Gabriela menolak jika motornya dipertaruhkan, tapi Fernando yakin bahwa mereka pasti menang. Dari tadi dia sudah memperhatikan bahwa dua orang itu bermain tak sebaik permainan mereka. Dan akhirnya Gabriela pun setuju untuk melawan ayah dan anak itu. Saat bermain, ayah dan anak itu sempat bertengkar karena anaknya sering gagal menerima bola. Melihat itu, Gabriela dan Fernando pun sepakat untuk pura-pura kalah. Tapi setelah menang, orang tua itu langsung ngotot menagih kunci motornya. Bahkan memaki Gabriela hingga membuatnya tak tahan dan memukul batang hidung pria tua itu. Dan setelah semuanya tenang, diam-diam Fernando dan Gabriela yang membawa kunci serep mencoba kabur dan membawa motornya. Tapi aksi itu ketahuan, hingga Gabriela terpaksa meninggalkan satu motor yang tak mau menyala. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tujuan akhir, yaitu puncak pantai Acapulco. Mereka berhenti di beberapa kesempatan untuk berfoto berdua sebagai kenang-kenangan sebelum akhirnya menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu kencing dalam celana di laut untuk pertama kalinya. ¿Sí sientes rico? Ay, qué rico. ¿Y no sientes calentito? ¿Ya te hiciste? ¿Qué somos? Singkat cerita, setelah semua petualangan menyenangkan dalam rencana perjalanan masa kecil, mereka kembali ke rumah dengan pengalaman luar biasa dan kembali menjadi saudara yang saling peduli satu sama lain. Dan Fernando pun harus kembali ke Singapura. Di akhir film, terlihat Gabriela berada di sebuah bandara akan pergi pindah ke suatu tempat yang selama ini tak pernah dia lakukan. Sementara itu, Fernando resign dari pekerjaannya dan kembali untuk menemui anaknya. Dan film pun selesai. Semoga kisah petualangan dua kakak beradik ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tinggalkan juga celotehan kalian tentang film ini, atau requestan film-film seru atau inspiratif apapun di kolom komentar. Karena hal-hal seperti itu menjadi sebuah semangat buat saya dalam merangkum sebuah cerita film. Kalau udah, terima kasih. Terkadang karena terlalu lama berpisah dan tak pernah bertemu, bahkan sangat jarang berkomunikasi, membuat kita sering berselisih dan tak bisa memahami saudara sendiri.
Meluangkan waktu untuk berkumpul dengan memulai sebuah perjalanan seperti ini, saya yakin bisa menjadi pilihan untuk kembali mesra bersama saudara atau orang-orang yang kita sayang. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.